Amel ya, Kita tentang mungkin Amel. kebahas lagi yang Abang pernah bahas tentang kemiripan Amel yang hampir 80% kata Abang ya Bang. Gimana sih Bang? Ya, jadi sebenarnya itu saya tergerak untuk meneliti itu karena banyak sekali perbincangan di sosial media, ya, infotainment juga, yang menegaskan bahwa ada sosok wanita, ya, Siti Aisyah Nabila Amela, ya, yang kita kenal dengan nama Amel, itu yang dikatakan sangat mirip dengan mendiang Nika Ardila, ya. Saya kebetulan memang tidak kenal dengan Amelnya, tapi ini terus terang saya bilang, saya kenal dengan Nika Ardila. Saya tahu Nika Ardila karena dulu ketika saya masih menjadi IO lah gitu ya, IO dari salah sebuah radio di Jogja, ya, radio misi dulu, di tahun 86 ya, 86 87 kami pernah menyelenggarakan pentas yang namanya konser Mega Bintang waktu itu, ya, di Jogja, ya. Salah satu yang tampil adalah Nika Astarina, namanya masih Nika Astarina waktu itu, belum Nika Ardila, ya. Dan ketika itu kemudian dia naik semakin puncak, dan akhirnya menjadi nama Nika Ardila. Dan ya, tragedi menimpa almarhum Nika Ardila, dan kemudian ya sudah sampai sekarang. Nah, mendadak sekarang muncul sosok yang namanya Amel, ya. Dan karena banyak perbincangan di sosial media, saya kemudian tergerak meneliti dengan software yang memang biasa saya gunakan untuk meneliti, ya. Kalau dulu saya menggunakan sistem matriks, ya, jadi artinya gambar sosok itu kita bagi-bagi menjadi beberapa matriks terus kita padukan. Nah, ini sekarang kan sudah ada software yang memang memudahkan kita untuk tidak hanya menggunakan face recognizer, tapi juga untuk memadukan atau comparison. Dan yang menarik adalah hasil face comparison antara sosok Amel ini dengan mendiang Nika Ardila itu memang cukup tinggi, ya. Jadi artinya kenapa saya bilang cukup tinggi, angkanya di atas 80%, bahkan mendekati 90%. Biasanya yang mendekati semacam ini itu memang orangnya bisa dikatakan sama gitu ya. Nah, tapi kita juga tahu, saya juga mencoba mengerti, meskipun itu bukan kepercayaan saya, ya, tapi kan ada satu kepercayaan di dunia juga mengatakan bahwa di dunia ini ada 7 orang yang wajahnya memang sama dan identik, ya. Kepercayaan itu mengatakan begitu. Saya mencoba menghormati saja, ya, meskipun tidak percaya. Jadi mungkin saja saudari Amel ini ditakdirkan gitu ya untuk mirip dengan mendiang Nika Ardila. Jadi itu saja yang kemudian saya teliti, dan perkara ada orang percaya, ada orang kemudian pro dan kontra dengan apa yang saya teliti, ya itu sah-sah saja, ya, gitu. Karena saya pun juga menghormati pendapat orang. Bahkan saya juga baca sih di fans clubnya Nika Ardila juga mengatakan Nika Ardila nggak bisa di saing-saingi gitu ya, gitu. Ini kan anak ini kan hanya mirip rambutnya saja, dari sisi apanya nggak mirip. Oke, kita hormati itu. Tapi bagi beberapa orang yang mengatakan, yang merindukan sosok Nika Ardila, yang mengatakan Amel ini mirip banget ya, ini moga-moga bisa jadi penerusnya, ya kita hormati aja. Jadi pro dan kontra biasa di masyarakat. Saya sekedar membantu untuk kemudian dengan menggunakan software bahwa memang kemiripan dari foto-foto dari saudara Siti Aisyah Nabila Amelia atau yang kita kenal dengan nama Amel ini memang 86% mirip dengan Nika Ardila. Oke, jadi nanti bisa ditampilin, bisa di capture kan ya, gitu, atau bisa diperjelas. Jadi waktu itu saya beberapa kali melakukan perbandingan, ya. Jadi ya, nanti kan saya tampilkan. Jadi ada beberapa nah gini. Jadi saya menggunakan beberapa pengujian, ya. Jadi artinya foto sebelah kiri adalah foto Amel, ya. Foto sebelah kanan adalah mendiang atau almarhumah Nika Ardila. Di sini memang tergantung fotonya, ya. Di sini hasilnya 78%, ya. Ada juga yang kemudian ini fotonya yang kemudian saya uji beberapa kali. Kita lihat foto-fotonya dulu. Jadi saya mencoba mengambil dari beberapa galeri foto-foto dari atlet tadi Nika Ardila, ini Amel, kemudian ini Amel, kemudian ini Nika Ardila, kemudian ini Amel. Ini saya bandingkan antara foto Amel tadi dan Nika Ardila tadi.
dan kemudian ini yang banyak disebut-sebut di berbagai media, dan inilah hasilnya. Jadi beberapa hasil bisa kita tampilkan di sini. Nah, ini ada yang hasilnya 78%, ya. Ada yang kemudian hasilnya 76%, tidak semuanya di atas 80% ya. Tapi ada yang hasilnya kemudian ini juga masih sama 76%. Nah, ini yang hasilnya cukup tinggi, 86%. Jadi artinya kemiripannya dengan menggunakan software ini itu 86%. Kemudian ini ada yang 83%, ya, dan kemudian ada yang lain. Jadi artinya memang tidak semuanya tinggi. Cuman ini cukup fenomenal ya, karena kalau kita ingat dulu software yang sama saya gunakan untuk meneliti kasus 19 detik itu, kasus yang Giselle Anastasia itu. Pada awal diteliti pun antara saya membandingkan foto Giselle dengan video wanita yang ada di video 19 detik itu pun hasilnya tidak langsung tinggi. Waktu itu baru 72%, ya. Kemudian terus saya mencoba mencari foto dari Giselle yang karena kan Giselle itu agak sering oplas ya, agak sering berubah gitu. Jadi ketika ketemu di tahun 2017 di bulan yang mendekati sama dengan bulan kejadian di salah satu hotel di Medan itu ya, di Maret 2017, ketemulah hasil yang cukup tinggi waktu itu sampai di atas 90% ya. Terakhir skor saya adalah 94%. Nah, dengan skor segitu kemudian kita berkomunikasi, meskipun saya tidak tampil secara di depan ya, karena ahli yang digunakan oleh kepolisian beda ya, tapi kepolisian juga menghormati pendapat saya kemudian juga diambil diambil konsultasinya, bukan diambil keterangan BAP, juga diambil konsultasinya, dan akhirnya bisa dipastikan itu adalah artis Giselle, dan kemudian polisi menetapkan yang bersangkutan. Sama dengan kasus Amel ini, dengan mendiang Nika Ardila, ya. Jadi inilah fenomena yang ada, dan saya menyatakan ini bukan untuk kemudian membuat ada seseorang itu kemudian bisa dipastikan 100% ini identik mirip, enggak ya, karena hasilnya pun tidak 100%. Cuman sekali lagi ya, inilah hasil yang ada, pro dan kontra biasa. Saya menghormati semua pihak, baik yang percaya bahwa ada orang yang mirip Nika, baik juga kepada orang yang tidak mempercayai dan tetap menganggap bahwa Nika tidak bisa disaingi. Itu dua-duanya saya hormati. Bang, bahwa itu hampir di atas 80%, dan akhirnya Amel pun sekarang semakin cemerlang karirnya Bang, sampai dia juga kemarin sampai trending tuh lagunya Bang. Ya, jadi begini, kalau dia semakin cemerlang, alhamdulillah ya, dan moga-moga memang rezeki dia ada di situ, rezekinya Amel. Tapi juga kecemerlangan Amel itu juga dia juga harus berterima kasih kepada media, juga harus berterima kasih kepada infotainment gitu. Karena apa? Semakin dia kemudian banyak diwawancara, banyak diundang tampil di acara, bahkan kemudian banyak orang yang percaya, kan akhirnya kan dia juga namanya melambung. Ya itulah rezeki dari seseorang. Ya bersyukur saja, kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa dia diberikan kemudahan untuk ke situ. Tapi juga kalau bagi orang-orang yang kemudian merasa bahwa enggak, dia ngikut-ngikut aja, hanya rambutnya aja mirip aja, suaranya nggak sama persis, ya sudah, biarkan saja. Toh juga tidak saling mengganggu gitu ya. Toh juga almarhumah Nika Ardila sudah tenang di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, dia sudah tidak lagi bisa kemudian dihidupkan kembali secara nyata ya. Tapi kan untuk kemudian menyampaikan romantisme masa lalu bagi beberapa orang kan sah-sah saja. Abang, terakhir mungkin, Abang kan pernah melihat secara langsung sosok Nika. Abang sendiri cuma ngeliat Amel di foto, belum ketemu langsungnya. Saya terus terang belum pernah ketemu Mbak Amel langsung. Nah kan udah pernah lihat langsung Nika Ardila. Ngeliat Amel langsung mirip gak menurut Abang, selain dari tadi aplikasi tadi? Ya, saya melihat Nika Ardila itu ketika yang bersangkutan masih bernama Mika Astarina, ya, itu di tahun 87. Artinya sudah belasan tahun dari sekarang, atau bahkan puluhan tahun ya, lebih dari 20 tahun dari sekarang ya. Dan itu ketika ada acara
Mega Bintang di salah satu panggung di Jogja, ya, karena saya waktu itu menjadi panitia. Dan memang tidak terlalu intens ya waktu itu, karena kebetulan hanya saya, karena kebetulan seksi fotografi, ya, di acara itu, seksi dokumentasi, saya memiliki foto-foto yang bersangkutan, ya. Saya fotonya belum dalam bentuk digital, jadi masih klise, ya, dan kemudian kalau sekarang ditampilkan kualitasnya tidak terlalu bagus, tapi yang jelas memang wajah Nike Astarina di zaman dulu, ya, dan akhirnya menjadi Nike Ardila, itu zaman dulu juga masih sangat muda, ya, gitu. Kalau dilihat apakah sama dengan sama Amel. dengan Amel sekarang, ya, memang sedikit ada beda, ya. Nike Astarina dulu punya ada khas sebelum rambutnya, ya, tapi dia wajahnya ada khas, dan meskipun sekarang mungkin saja Amel itu kemudian, ya, ini komentar orang, ya, kemudian dimirip-miripkan potongan rambutnya, yaitu sah-sah saja, ya. Tapi yang jelas sekarang, kondisi sekarang dengan Nike Ardila yang tampil pada saat puncak karirnya, bukan Nike Astarina yang dulu, ya, tapi Nike Ardila yang tampil dengan puncak sekarang, dan kemudian dengan Amel yang kemudian semakin menanjak karirnya sekarang. Kesimpulan dari software itu adalah paling tinggi 86%. Jadi artinya, ya, mungkin saja kedua-duanya saling dimiripkan, bisa jadi, ya. Amel mungkin juga dulunya tidak mirip-mirip amat gitu, ya, tapi kemudian karena banyak yang mengharapkan dia jadi Nike Ardila versi kedua, ya, rambutnya juga disamakan dan lain sebagainya, ya, akhirnya menjadi sama. Tapi itu semua sah saja, ya, dan dinikmati saja, dan yang penting itu bisa menambah imun kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kita rasakan sekarang. Harapan apa, Bang, ketika melihat Amel sekarang semakin? Harapan saya, Amel teruslah berkarya dengan baik, ya, gitu. Sama seperti Mbak Nike Ardila almarhumah dulu, ya. Dulu dia menggunakan nama Nike Astarina, dan saya ingat betul kenapa dia berubah nama menjadi Nike Ardila, karena tidak ingin dianggap sama dengan Nike Astria waktu itu, ya. Jadi dulu dia pakai nama Nike Astarina, tapi kemudian kan ada Niki Astria, ya, gitu. Nah, dia dianggap supaya nggak mendompleng nama Niki Astria, kemudian Mbak Nike Ardila waktu itu ubah nama jadi Nike Ardila. Nah, sama seperti Amel, ya, kalau nanti sudah menemukan jati diri yang benar, ya, teruslah menjadi jati diri sebenarnya, Siti Amelia Mardila Amelia ini, ya, untuk kemudian menjadi Amel yang sosok sebenarnya. Sama seperti penyanyi juga begitu, kan. Awal-awal grup band itu pada awal nyanyi biasanya mereka menggunakan lagu-lagu milik orang lain, biasa pakai lagu band dalam negeri atau luar negeri bahkan. Nah, tapi ketika sudah mulai dapat stylenya, mulai terkenal, ya, dia menciptakan lagu sendiri dan menjadi pribadi yang kemudian mandiri. Sama seperti Amel, terus berkarya, terus lanjut, ya, mungkin nanti suatu saat akan dikenal bukan hanya sebagai yang mirip Nike Ardila, tapi sebagai Amel yang sebenarnya.